Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada Tuhfatul Akhyar. Kita telah sampai pada pasal fi bayanil adkar al-masyru'ah ba'da salami fi salawatil khamsi. Penjelasan tentang zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam pada salat 5 waktu. Laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama min salatil fariidah istaghfarallaha thalathan. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila salam dari salat fardu, beliau beristighfar 3 kali. Selesai dari salat fardu, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa qala, dan beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah, engkau lah zat as-salam, zat yang memiliki nama as-salam. Salam artinya adalah yang selamat atau memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan keselamatan datang darimu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau ya Allah, zat yang maha mulia lagi maha ikram, maha mulia. Ini diantara wirid yang dibaca. Kemudian juga membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Ini juga dibaca setelah selesai salat fardu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah lah kerajaan, bagi Allah pula pujian, dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Di sini isinya adalah sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kepada pujian, dan Allah suka kepada orang yang memujinya. Allah suka kepada pujian, dan Allah menyukai orang yang memujinya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa mencegah terhadap sesuatu yang telah kau putuskan akan kau beri. Orang yang ditakdirkan oleh Allah akan diberi nikmat. Siapapun tidak bisa menghalang-halangi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang bisa memberi ketika engkau telah putuskan untuk mencegah. Ketika Allah sudah putuskan seorang tercegah dari nikmat misalnya, seperti apapun upaya orang untuk membantunya, tidak ada manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT zat yang maha kuat, dan bahwa makhluk meskipun mereka bersatu padu untuk melawan takdir Allah, mereka tidak akan mampu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidaklah bermanfaat orang yang kaya, orang yang berharta, dari azabmu dengan hartanya. Artinya yang bermanfaat bagi seorang adalah amalannya. Ketika seorang itu menentang Allah SWT, kemudian seorang dihukum oleh Allah, maka
kekuasaannya, hartanya tidak akan bisa menghalang-halangi ya terhadap ya adab Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini juga menegaskan bahwa makhluk ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Zat yang Maha Kuat, Allah Zat yang apabila telah mengendaki sesuatu, maka tidak ada satu pun yang bisa untuk menghalang-halanginya. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang tidak menyerahkan kepada kemampuan dirinya. Seorang selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tercapainya perkara baik, perkara dunia atau perkara akhirat, perkara agama atau perkara dunia. Oleh karena itu, ucapan la haula wala quwwata illa billah ini disyariatkan pula ketika seorang mendengarkan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'ala al-falah. Ajakan kepada salat, ajakan kepada keberuntungan. Seorang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Artinya bahwa kita tidak akan bisa mendatangi salat, tidak akan bisa mendatangi keberuntungan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun nikmat yang terkait baik itu masalah agama atau dunia, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal, ini adalah nikmat. Jangan kita anggap nikmat itu hanya berupa harta, hanya berupa materi. Padahal ketika seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, diberi kesempatan untuk beramal, ini adalah nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah pernyataan yang tulus dari seorang mukmin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Karena Dia yang mencipta alam semesta, mengatur jagat raya. Maka Dia pula yang harus kita ibadahi, bukan beribadah pada makhluk yang itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang matahari dan bulan, Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kena sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada rembulan. Sujudlah kepada Allah yang telah mencipta itu semua. Jadi ketika ada orang sujud atau seorang beribadah, seorang menyembelih, seorang berkorban untuk selain Allah, berarti dia telah memberikan peribadatan bukan pada tempatnya. Walaupun alasan mereka mungkin ada. Kita setiap saat mengambil ikan laut, ya kita berterima kasih kepada apa? Ya, penjaga laut, pawangnya laut misalnya. Sehingga dengan sedekahkan kepala kerbau misalnya, melarung kepala sapi. Kita katakan yang lebih besar di laut ada. Maksud lebih besar di sini, pemanfaat yang lebih besar di laut ada, yaitu matahari dan bulan. Semua orang butuh. Mau nelayankah, mau petanikah, pegawai ya, pedagangkah, semua butuh pada apa? Matahari dan bulan. Laut mungkin orang-orang tertentu, ya nelayan, ya kan. Sudah seperti itu besarnya manfaat matahari dan bulan. Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kena sujud pada matahari dan jangan pula sujud pada rembulan. Kalau dia mengatakan saya enggak sujud pada laut, saya hanya menyedekahkan kepala kerbau misalnya. Kita katakan sebagaimana sujud adalah ibadah, berkorban juga apa? Ibadah. Sebagaimana sujud adalah ibadah, menyembelih pun ibadah.
Kalau sujud kepada makhluk tidak boleh, sama juga menyembelih kepada makhluk juga tidak boleh, sama. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Bagi Allah nikmat, baginya pula keutamaan, dan bagi Allah pula pujian yang indah. Nikmat semuanya datang dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah SWT. Dan bagi Allah pula pujian yang indah, pujian sungguhnya. Allah SWT terpuji dalam segala halnya. Terpuji perbuatannya, terpuji sifatnya, terpuji ketentuannya. Tidak ada dari ketentuan Allah yang kemudian zalim. Tidak ada keputusan Allah yang kemudian sia-sia atau bersanda. Semuanya adalah baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, dengan meneruskan ibadah hanya kepada Allah walaupun orang-orang kafir membencinya. Wa yusabbihu Allah 33 wa yahmadu misla dzalik wa yukabbiruhu misla dzalik. Dan dia bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Ini diucapkan selesai salat fardu. Sebenarnya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa wirid-wirid dan doa yang dibaca setelah selesai salat fardu, padanya ada beberapa keutamaan. Yang pertama, dalam rangka ittiba'an li Rasul alaihi salatu wassalam, padanya ada bentuk semangatan seorang muslim dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Selesai dari satu ibadah, beralih pada ibadah yang berikutnya. Seorang mukmin yang baik tidak ada bosan-bosannya. Seorang mukmin yang baik tidak ada bosan-bosannya dalam mendekatkan diri pada Allah. Tadi sholat, sekarang zikir. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang baik tidak ada bosan-bosannya dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Selesai dari satu ibadah, beralih kepada ibadah yang lainnya. Kemudian bahwa sholat kita banyak kekurangan pada gerakan-gerakannya, pada wirid-wiridnya, kemudian juga kekhusyuannya. Maka dengan zikir-zikir tadi, semoga kekurangan tadi bisa tertambah. Kekurangan yang ada pada salat kita bisa ditambal. Samping juga wirid-wirid tadi akan menghapus dosa dan akan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka sangat rugi kiranya seorang yang melalaikan dari zikir yang seperti ini. Hatta walaupun seorang misalnya pada subuh dia taklim misalnya, baca dulu wirid ini, setelah itu taklim. Ini zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang ditentukan dengan waktu. Itu lebih utama dilakukan daripada zikir-zikir yang mutlak. Zikir-zikir yang lepas yang kapan saja bisa dibaca. Ini zikir dibaca ketika selesai salat fardu. Ini namanya adzikru al-muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu. Ini dibaca dulu, setelah itu silakan taklim. Zikir-zikir yang lepas kapan saja bisa dibaca. Wa yaqulu tamam al-mi'ah, dan dia mengatakan untuk menyempurnakan yang 100. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Berapa? 99. Sempurnakan yang menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yaqra ayat al-kursi, dan membaca ayat kursi. Ayat kursi yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ter'azam, terbesar dalam Al-Quran, itu ayat kursi. Karena ayat kursi adalah ayat yang terbesar dalam Al-Quran, karena ayat tersebut memuat
3 jenis tauhid. Memuat ya terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ayat-ayat yang terkait dengan zat Allah dan sifat Allah, maka ayat itu sangat apa? Sangat mulia. Ini adalah salah satu tempat yang kita disunahkan untuk membaca ayat kursi, yaitu ketika selesai salat fardu. Di sana ada lagi tempat yang lain disyariatkan untuk membaca ayat kursi, yaitu ketika mau tidur. Sekarang mau tidur. Ya. Ini tadi ketika seorang seorang selesai dari salat fardu, dia membaca ya ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ba'da kulli salatin. Dan membaca qul a'udzu qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas setiap selesai salat. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Hadis tentang apa? Membaca muawwidzat selesai dari salat. Sebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzat dubura kulli salatin. Wa sahhaha hadzal hadis Ibnu Hibban. Dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al-mu'awwidzat selesai dari setiap salat. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini diantara yang dibaca setelah selesai salat fardu. Jadi bukan kemudian seorang salam kemudian dia pergi, tidak wirid. Ada kata pun dia pergi, dia pun usahakan membaca wirid-wirid ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini juga dibaca dalam beberapa kesempatan. Khusus untuk qul huwallahu ahad ini banyak sekali letak-letak yang kita disunahkan untuk membacanya. Yang pertama, membaca surat qul huwallahu ahad tadi ketika selesai salat fardu, setiap selesai salat fardu. Yang kedua, membaca qul huwallahu ahad pada setiap akan tidur 3 kali, al-falaq juga 3 kali dan an-nas 3 kali. Kemudian baca qul huwallahu ahad ketika seorang salat qabla subuh. Rakaat yang pertama Al-Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Demikian pula salat 2 rakaat tawaf, selesai dari tawaf, salat di belakang maqam Ibrahim. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Demikian pula pada salatul lail, salat malam, salat witir, membaca qul huwallahu ahad setelah qul ya ayyuhal kafirun. Pernah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus sergu pasukan. Pimpinan atau komandan pasukan setiap mengimami pasukannya selalu menutup salatnya dengan qul huwallahu ahad. Sepulang dari tugas, sebagian itu melaporkan kepada Rasul tentang apa yang dilakukan oleh komandannya. Setiap mengimami mesti menutup salatnya dengan qul huwallahu ahad. Maka Rasul mengatakan saluhu li ayyi syai'in yaf'alu dzalik. Coba kalian tanya, kenapa dia kok melakukan seperti itu? Setelah mereka tanya kepada komandannya, sang komandan mengatakan, karena surat qul huwallahu ahad ini memuat sifat-sifat Allah, sifat-sifat Ar-Rahman, dan saya suka untuk membacanya.
Jadi intinya bukan karena pendek sehingga saya senang cepat selesai sholat, bukan. Ini beda sekali motifnya. Ya, karena sebagian orang mesti ya rakaat misalnya tarawih ya, rakaat yang genap selalu apa? Kulhu. Ini dari mana? Ya. Rakaat pertama duha, rakaat kedua kulhu. Rakaat ketiga ya, Watin wasyaitu, rakaat keempat ya kulhu. Ini dari mana ya aturan seperti itu? Ya, kalau itu sepertinya bukan karena cinta pada surat ini, tapi karena apa? Pendeknya dan enak gitu lah. Adapun ini jelas alasannya karena surat ini membuat sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena surat Kulhu membuat sifat-sifat Allah dan saya suka untuk bacanya. Ketika jawaban sang komandan ini disampaikan pada Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul mengatakan akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu bihubbihi iyyah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Beritahu dia bahwa Allah mencintai dia dengan sebab dia mencintai surat Qul huwallahu ahad. Menunjukkan bahwa mencintai surat ini ya, dengan membacanya, dengan sering mengulang-ulanginya, jadi sebab seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kandungan dari surat Qul huwallahu ahad yang padanya ada tauhidullah, ya, sesuatu yang ayat yang menyebutkan tentang keesaan Allah tentu lebih utama daripada yang lainnya. Ibadahku di salat, setiap salat baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Wa yustahabbu tikrar hadhihi suwar ats-tsalath marrat, dan disunahkan untuk mengulang-ulangi 3 surat ini 3 kali. Pada salatil fajr wa salatil maghrib, setelah salat subuh dan salat maghrib. Ya, untuk salat-salat yang lainnya sekali-sekali. Untuk salat setelah salat maghrib dan subuh 3 kali. Liwurudil hadis as-sahih bidzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya hadis yang sahih tentang hal itu yang datang dari Nabi alaihi assalatu wasallam. Sebenarnya sudah disebutkan sebelumnya oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa beliau membatasi dalam menyebutkan wirid-wirid yang ada dalam kitab ini. Wirid-wirid dan zikir-zikir yang sahih yang datangnya dari Nabi. Yang kuat yang datangnya dari Nabi. Bukan yang lemah. Sehingga wirid-wirid ini yang akan disebutkan di sini adalah wirid-wirid yang datang dengan riwayat yang kuat, ya, datang dengan riwayat yang sahih atau yang kuat. Kama yustahabu an yazida ba'da dzikril mutaqaddim ba'da salati al-fajr wa salatil maghrib qaul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marratin fi subuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disunahkan pula untuk menambahkan setelah zikir-zikir tadi untuk salat setelah selesai salat subuh dan salat maghrib, ya, menambahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan hal ini telah datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa in kana imaman insarafa ila an-nas wa qabalahum biwajhi ba'da istighfarihi salasan wa ba'da qawlihi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau seorang itu menjadi imam, maka selesai salat dia menghadap pada manusia. Menghadap pada manusia dengan wajahnya setelah mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan setelah ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian menghadap kepada makmum. Tsumma ya'ti bil adkaril madhkurah, kemudian seorang imam membaca zikir-zikir yang tadi disebutkan. Ya, ada di sana
Ya, Allahumma la mani'a lima ataita. Ada pula di sana tasbih, tahmid dan takbir. Ada pula di sana baca ayat kursi, baca al-falaq, kulhu al-falaq dan an-nas. Kama dalla ala dzalika ahadits katsirah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah ditunjukkan atas hal tadi hadis-hadis yang banyak yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi wirid-wirid tadi ya telah ditunjukkan ya oleh hadis-hadis Nabi. Artinya wirid-wirid tadi ada sandarannya dari Nabi, ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tentunya ketika seorang dia melakukan sesuatu yang ada contohnya, maka dia akan tenang ya, bahwa ini sesuatu yang dia tekuni ada tuntunannya dalam agama. Jangan sampai seorang menekuni sesuatu yang kemudian tidak ada tuntunannya, tidak ada bimbingannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini banyak dari orang-orang yang sholat itu menekuni wirid-wirid setelahnya yang tidak ada dari Nabi. Kok bisanya? Ya karena mereka tidak mau mempelajari apa wirid-wirid yang datang dari Nabi. Tidak mau terbuka untuk melihat, mendengar, meneliti apa yang datang dari Nabi. Ya, sehingga ilmu tidak bertambah. Terus seperti itu. Dari kecil sampai tua pun tidak bertambah ilmunya. Karena tidak mau mempelajari hadis Nabi. Tidak mau menggali ya apa yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita mencukupkan dengan wirid-wirid yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam sudah cukup. Tidak perlu kita mencari-cari wirid yang lainnya. Apa yang datang dari Nabi sudah cukup. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang datang dari Nabi belum cukup, berarti seolah-olah kita ingin mengatakan Nabi belum menyampaikan seluruh amanah dari Allah. Ini bahaya seperti ini. Hanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat kebid'ahan dalam agama ini, seolah-olah dia sedang menuduh Nabi mengkhianati apa? Tugas, mengkhianati risalah. Seolah-olah masih ada yang belum disampaikan. Imam Malik ketika menyebutkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, Imam Malik mengatakan fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Apapun yang ketika ayat tadi turun bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Ya, kita mencukupkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita sering mendengar dan mengucapkan ya wa khairal hadi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Adalah petunjuk yang lebih utama dari petunjuk Ar-Rasul. Dan tugas kita hanya mengikuti. Kita enggak perlu mengarang dalam agama ini. Al-Imam Zuhri rahimahullah mengatakan minallahi risalah wa ala rasulil balah wa alaina at-taslim. Hak untuk mengutus seorang menjadi rasul hanya hak Allah. Yang berhak untuk mengutus seorang menjadi rasul adalah haknya Allah. Dan tugasnya rasul itu hanya menyampaikan. Dan tugas kita hanya apa? Menerima. Minallahi risalah wa ala rasulil balah wa alaina taslim. Ini kalimat yang ditulis dengan tinta emas dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Minha hadis Aisyah radhiyallahu anha fi sahih Muslim. Di antara adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha pada sahih Muslim. Kullu hadhil adkar sunnah wa laysat faridah. Zikir-zikir ini semuanya adalah sunnah, bukan wajib. Zikir-zikir ini adalah sunnah dan bukan wajib. Namun kalimat ya sunnah bukan wajib bukan kemudian didatangkan untuk mengentengkan atau didatangkan untuk apa? Ya, seolah-olah sunnah saja, ya. Enggak apa-apa kita tinggalkan. Bukan seperti itu.
Artinya, andai kata ada satu atau dua hal yang misalnya seorang tidak bisa membacanya karena sibuk sekali. Jangan anggap kalau dia berdosa meninggalkan wirid tadi. Tidak, ini sunnah. Ya, ini apa? Sunnah. Namun bukan berarti ketika ada kesempatan seorang ya malah menyibukkan dengan lainnya dengan alasan ini hanya sunnah. Oh bukan. Sunnah yang itu bukan kemudian ya kita meremehkannya. Ya. Jadi kalau Rasul membacanya dan Rasul mengajarkannya ini bukan perkara ringan. Bahkan di antara bentuk pengagungan kita pada Rasul alaihi salatu wasallam kita mencontoh beliau. Meniru beliau. Ini di antara bentuk mengagungkannya kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata sunnah di sini bukan kemudian untuk mengentengkan. Konsekuensi dari orang yang misalnya sibuk kemudian tidak bisa wirid tadi, dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Namun bukan berarti kemudian meremehkan dalam kondisi dia bisa membacanya. Ini bisa saya sampaikan, Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.